Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang mengenai salah satu jenis sayur rumput laut yang termasuk dalam makroalga, yakni sargassum. Video ini kami buat bertujuan yang pertama adalah untuk memberikan manfaat, semoga kepada para pemirsa yang budiman, dan yang kedua adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak AB dalam mata kuliah Oceanografi Biologi. Tugas paper makroalga sargassum disusun oleh Ahmad Kudevi, Arif Rahman Hakim, Muhammad Faizun Afandi, dan Wawan Lukmana Saputra. Oke, pertama-tama kami akan membacakan tentang definisi sargassum. Sargassum adalah rumput laut yang mengambang bebas dan ditemukan di lepas pantai di seluruh wilayah Atlantik Selatan dan seluruh persebarannya ada di seluruh dunia. Sargassum merupakan genus makroalga planktonik pada ordo Fucales. Spesies ini dinamai dari laut Sargasso di Samudra Atlantik yang memiliki kandungan spesies sargassum yang besar. Spesies genus ini dapat memanjang hingga beberapa meter. Sargassum merupakan spesies haplobiontik, satu tahap kehidupan, diplontik, tahap satu adalah diploid, dan mampu mereproduksi secara aseksual melalui pembelahan talus. Selanjutnya, klasifikasi sargassum. Sargassum termasuk dalam domainnya eukaryotik, kingdomnya Chromalveolata, filumnya Heterocontophita, kelasnya Paeopiceae, ordo Fucales, famili Sargaceae, genus Sargassum. Kemudian deskripsi sargassum. Alga sargassum, sebuah rumput laut coklat besar. Batang telah secara teratur bergantian bercabang dengan pisau oval pipih dan kantung gas bola. Alga sargassum tumbuh sepanjang tahun. Tumbuhan ini bersifat perennial atau setiap musim barat maupun timur dapat dijumpai di berbagai perairan. Alga sargassum tumbuh berumpun dengan untaian cabang-cabang. Cabang utama mencapai 1-3 meter dan tiap-tiap percabangan terdapat gelembung udara berbentuk bulat yang disebut bladder. Bladder ini berguna untuk menopang cabang-cabang tali terapung ke arah permukaan air untuk mendapatkan intensitas cahaya matahari. Spesies dari genus ganggang ini dapat tumbuh dengan panjang beberapa meter. Mereka umumnya berwarna hijau atau coklat gelap dan terdiri dari holdfast, step, and daun palsu. Oogonium dan Antheridia terjadi di conceptales, tertanam dalam wadah pada cabang khusus. Beberapa spesies memiliki kantung seperti kandung kemih, berisi gas yang membantu menjaga dan mengapung untuk mempromosikan fotosintesis. Banyak memiliki struktur lengket, kasar, yang bersama-sama dengan tubuh yang kuat namun fleksibel, membantu untuk menahan arus air yang kuat. Sargassum merupakan genus yang sangat besar, mendekati hampir 400 spesies, yang menyebar di seluruh dunia. Di Indonesia saja, lebih dari 50 jenis sargassum telah dikoleksi. Sargassum hidup di zona pasang surut bagian tengah hingga subtidal, menempel pada batu karang atau substrat keras lainnya, sering membentuk koloni dan berasosiasi dengan kelompok sargassum dan turbinariaceae. Banyak spesies didistribusikan di seluruh lautan dan beriklim tropis di dunia, di mana mereka umumnya menghuni perairan dangkal dan terumbu karang. Habitat. Lingkungan tempat tumbuh algae sargassum, terutama di daerah perairan yang jernih yang mempunyai substrat dasar batu karang, karang mati, batuan vulkanik, dan benda-benda yang bersifat masif yang berada di dasar perairan. Alga sargassum tumbuh dari daerah intertidal, subtidal, sampai daerah tubir dengan ombak besar dan arus deras. Kedalaman untuk pertumbuhan dari setengah sampai 10 meter. Marga sargassum termasuk dalam kelas Paeopiceae
Tumbuh subur pada daerah tropis, suhu perairan 27,25 sampai 29,3 derajat Celcius dengan salinitas 32 sampai 33,5. Kebutuhan intensitas cahaya matahari marga sargassum lebih tinggi daripada marga alga merah. Reproduksi. Perkembangbiakan atau reproduksi marga sargassum yang termasuk bangsa Fucales marga Sargaceae dikenal dengan dua cara, yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Reproduksi vegetatif dilakukan melalui fragmentasi, yaitu potongan talus berkembang melakukan pertumbuhannya. Cara ini banyak dilakukan untuk usaha budidaya. Lalu reproduksi generatif, yaitu perkembangan individu melalui organ jantan atau anteridia dan organ betina atau oogonia. Kemudian, siklus hidup sargassum adalah sebagai berikut. Pertama, cabang subur alga dewasa menghasilkan gamet. Lalu ketika ovum diperas keluar dari konceptakel, mereka tidak disiarkan ke dalam air sekitarnya seperti gamet alga yang biasanya, tapi tetap melekat pada wadah dengan tangkai terbuat dari mesokitin mucilaginous. Setelah pembuahan, zigot terus tumbuh pada orang tuanya atau induknya selama beberapa hari sebelum turun ke dasar laut. Para zigot ini membungkus melindungi mereka dari stres lingkungannya, seperti halnya bentuk. Lalu, rizoid melekat cepat pada substrat. Hal ini menyebabkan gremlin menetap di dekat induknya dalam jarak 3 meter kurang lebihnya, di mana kondisi memungkinkan akan menguntungkan. Manfaat sargassum. Sargassum dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman allium cepa, bawang putih, merica, dan ubi jalar. Sargassum juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat, lalu sebagai sumber gizi. Karena rumput laut ini memiliki kandungan karbohidrat, protein, sedikit lemak, dan abu yang sebagian besar merupakan senyawa garam natrium dan kalium. Selain itu, rumput laut juga mengandung vitamin-vitamin seperti A, B1, B2, B6, B16, dan C, beta-karoten, serta mineral seperti kalium, kalsium, fosfor, natrium, zat besi, dan yodium. Hidrokoloid dari rumput laut atau karaginan agar-agar dan alginat sangat diperlukan mengingat fungsinya sebagai gelling agen, sebagai stabilizer, emulsifier agen, pensuspensi, pendispersi yang berguna dalam berbagai industri seperti industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik, maupun industri lainnya seperti cat, tekstil, film, makanan ternak, keramik, kertas, fotografi, dan lain-lainnya. Sekian dari kami penjelasan singkat mengenai sargassum. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah hasanah ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya kami sangat mohon maaf dan kami sangat butuh kritikan dari para pemirsa yang budiman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.